Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali saya Aisu Santi Putra Nindya dapat menjumpai Anda di program acara Dialog. Dan menarik sekali pemirsa Bali TV karena hari ini kita kehadiran 3 orang narasumber yang siap membagikan informasinya untuk Anda. Dengan topik yang kita angkat adalah peran PMI dalam respon kekeringan di Bali. Yang mana kita tahu pemirsa Bali TV lebih banyak orang tahu bahwa PMI itu lebih identik dengan masalah donor darah, kekurangan darah dan lain sebagainya. Nah hari ini apa hubungan antara peran PMI sendiri dalam respon kekeringan di Bali? Kita akan mengupasnya selama kurang lebih 1 jam ke depan. Untuk itu pemirsa Bali TV, hari ini saya tidak sendiri, 3 orang narasumber bersama kami. Di sebelah kiri saya beliau adalah Bapak Haji Agus Bambang Priyanto SH selaku pengurus PMI Provinsi Bali sebagai Ketua Bidang Penanggulangan Bencana atau PB. Halo Bapak, apa kabar? Halo, Pak kabar Haji. baik-baik. Terima kasih Bapak sudah hadir hari kembali. ini dan siap membagikan informasinya untuk pemirsa Bali TV ya Pak ya. Dan di sebelah beliau dari Kepala Markas PMI Provinsi Bali dan kami sapa ada Bapak Budi Suharjo. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Om Swastiastu. Om Swastiastu kembali. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini. Dan yang terakhir adalah Bapak Inyoman Gede Wiryajaya selaku Ketua Pokja Meteorologi BMKG Wilayah 3. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Apa kabar juga Pak? Baik, sehat. Terima kasih untuk Bapak-Bapak narasumber kami sudah hadir hari ini pemirsa Bali TV. Dan sekali lagi untuk topik yang kita angkat peran PMI dalam respon kekeringan di Bali. Nah, melihat kondisi di Bali atau kekeringan yang sempat terjadi di Provinsi Bali, kita ke BMKG nampaknya ini paling oke pertama kali untuk kita ajukan pertanyaan di awal perjumpaan kita. Bapak, boleh kita disampaikan bagaimana kondisi iklim di Provinsi Bali sendiri terkait juga masalah kekeringan dan lain sebagainya yang pernah terjadi di Bali sendiri. Dari Bapak Nyoman BMKG terlebih dahulu. Silahkan Pak. Ya, terima kasih atas waktu dan sempat diberikan. Jadi kalau kita bicara soal cuaca maupun iklim ya, kalau iklim itu merupakan suatu kondisi atmosfer yang lokasinya karena ruangnya lebih luas dan waktu lebih panjang. Sedangkan kalau cuaca itu lebih sempit dan waktu lebih pendek. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kan di wilayah Bali termasuk Indonesia ya, itu bahwa yang mempengaruhi iklim kita itu ada 3 faktor besar. Yang pertama ada faktor global, contohnya ada El Nino maupun La Nina. Yang kedua ada faktor regional, contohnya musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan yang ketiga ada faktor lokal, yaitu geografi dan topografi setempat. Nah ini udah umum. Nah saat ini kita lihat wilayah Bali diprediksi BMKG memasuki musim kemarau. Di mana secara periodik ya BMKG merilis 2 kali perakiraan musim setiap tahun, yaitu perakiraan musim hujan dan musim kemarau pada bulan September dan bulan Maret. Nah, saat ini Bali kita lihat kita akan evaluasi setiap 10 hari sekali, kelihatan daerah mana yang sudah masuk musim kemarau. Nah, kalau kita lihat dari update tanggal perdasarian kedua ya, 20 Mei kemarin, itu kelihatan Bali bagian barat, Bali bagian utara, sebagian Bali tengah, kemudian Bali Tengah dan Pulau Nusa Penida itu sudah masuk musim kemarau. Dan kita harapkan dan sesuai prediksi BMKG bahwa di akhir Juni ini semua wilayah Bali akan masuk musim kemarau yang puncaknya, nah itu kita prediksi terjadi di bulan Juli, itu bulan kecilnya 5% wilayah Bali, itu bulan Juli, dan sebagian besar 95% di bulan Agustus akan memasuki puncak musim kemarau. Ya, saya rasa seperti itu kondisinya saat ini. Namun yang perlu saya sampaikan juga di sini bahwa secara global kita lihat saat ini fenomena El Nino maupun La Nina masih dalam keadaan normal. Namun BMKG dan beberapa institusi dunia memprediksi adanya fenomena La Nina di pertengahan tahun ini sampai dengan akhir tahun ini, di mana dampaknya adalah bertambahnya curah hujan dari kondisi normalnya. Namun dia masih levelnya lemah lah gitu kan, ada levelnya normal, lemah, moderat, langsung kuat seperti itu. Ini berbeda dengan kondisi tahun yang lalu. Tahun lalu kan adanya fenomena El Nino, dampak kekeringan, apalagi musim-musim kemarau, kemudian secara lokalnya dia geografis dan topografis wilayahnya juga kering. Sehingga apabila ini numpuk semua, El Nino, musim-musim kemarau, topografis daerah memang kering, itu yang sangat kita waspadai bersama. Saya rasa seperti itu. Oke, Bapak, daerah-daerah yang kemungkinan akan mengalami kekeringan ekstrim untuk beberapa tahun
berikutnya atau beberapa kurun waktu berikutnya bisa diprediksi nggak Pak kira-kira? Ya, saya rasa teman-teman di BPBD ya sebagai leading sektor kebencanaan itu sudah membuat pemetaan terhadap daerah-daerah mana yang berpotensi kekeringan dan lain sebagainya. Itu tentunya berdasarkan pertama dari informasi BMKG. Nah, itu pasti acuan yang pertama. Yang kedua dari historisnya mereka. Jadi apakah mereka daerah tersebut pernah jadi bencana segala macam. Yang ketiga mungkin topografi dan geografis lokasi tersebut. Nah, dari semuanya itu tentunya teman-teman di kebencanaan ya di BPBD khususnya itu membuat suatu pemetaan sehingga bisa membuat antisipasi terhadap potensi yang mungkin terjadi daripada kekeringan tersebut. Nah, ini kan banyak dampak dari kekeringan itu ya kita lihat ya. Antara lain kita lihat dari adanya kebakaran hutan dan lahan. Benar. Mungkin kita ingat tahun lalu sudah Oktober 2023 beberapa TPA TPA Sung ya itu ada kebakaran. Sering sekali masuk di media Pak. Setiap saya baca berita masuk lagi. Ya itu antara lain seperti itu. Kemudian adanya kebakaran hutan dan lahan pada lokasi kita dengar juga di media sosial banyak berdebat seperti itu. Kemudian adanya dari sisi kesehatan itu adanya kekeringan, kemudian ISPA, kesehatan terganggu. Iya, pernapasan ya sebagian besar dari punya sisi keluhan. pertanian juga malah banyak nih kekeringan dan gagal panen itu bisa terjadi. Kalau BPBD mungkin kebencanaan ya, itu biasanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, kemudian air bersih, dan biasanya Bapak kita dari PMI ya, kan banyak punya relawan itu. Nah itu biasanya saya lihat selalu ada itu relawan-relawan yang membantu, yang yang sigap ya, itu membantu dalam hal penyediaan air bersih, artinya mereka siap untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami dampak daripada kekeringan tersebut. Oke, Seperti kolaborasinya di sini saling bersinergi nampaknya Pak ya. Nah pemirsa Bali TV, semakin menarik perbincangan kita bersama ketiga orang narasumber kita pastinya di program acara Dialog. Nanti kita juga akan bertanya lebih lengkap lagi seputar PMI bersama Bapak Haji dan juga narasumber yang lainnya. Sesaat lagi tetaplah di program acara Dialog hari ini. Ya pemirsa Bali TV, di segmen kita yang kedua masih di program acara Dialog, dan seperti janji kita tadi kalau kita mengetahui PMI itu mengurusi atau masalah darah di awal pemirsa Bali TV. Nah apa sih hubungan masalah kekeringan dengan respon daripada PMI atau Palang Merah Indonesia itu sendiri? Kita ke Pak Haji Bambang ini yang pertama. Bapak, sebelum kita menyinggung ke masalah kekeringan dan sebelum nanti kita ke BMKG lagi, antisipasi apa sih yang sudah dilakukan pemerintah selama ini untuk mengatasi hal-hal kekeringan dan sebagainya yang pernah terjadi selama ini? Pak Haji, kita ingin mengetahui lebih dalam lagi seputar PMI sebelum kita menuju ke masalah kekeringan itu sendiri. Nah, PMI ini orang lebih banyak tahu masalah donor darah yang berkaitan dengan darah dan sebagainya pasti ke PMI. Nah, sebenarnya kaitannya PMI dengan masalah kekeringan atau sebenarnya di luar darah itu PMI itu apa sih Pak? Yang dikerjakan atau job desk-nya atau kegiatannya sehingga masyarakat di luar lebih paham terhadap adanya Palang Merah Indonesia itu sendiri. Pak Haji Bambang, silakan. Baik, terima kasih ya. Gini Mbak Ayu, saya sering menyampaikan kepada relawan-relawan kami, kalau ada bencana, kita selalu datang. Tapi kalau ada orang membagi warisan, kita tidak pernah diundang. Modelnya pesta kok nggak pernah diundang ya Pak? Iya, itulah Palang Merah Indonesia yang menjadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Dan kami bersyukur ada di titik ini. Jadi gini Mbak, jadi tugas Palang Merah kalau kita lihat, kita urai lagi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018 yang baru diresmikan beberapa tahun yang lalu. Tugas kita cukup banyak, cukup luas dan cukup menguras tenaga kerja. Sampai-sampai saya berpikir kita ini sampai kekurangan dana, kekurangan orang, kekurangan waktu istirahat. Ya, memang secara umum masyarakat melihat bahwa Palang Merah itu semata-mata tugasnya hanya menyediakan darah, donor darah bagi yang memerlukan. Tetapi di luar itu tugasnya luar biasa, seperti misalnya penanggulangan kebencanaan.
Anda tahu sendiri Mbak Ayu, bencana itu beragam. Benar. Saking banyaknya bencana di Indonesia, beberapa media di luar negeri mengatakan bahwa Indonesia ini adalah supermarketnya bencana. Jadi bencana yang tidak ada di luar negeri, di Indonesia ada. Coba lihat, serangan terorisme, lumpur lapindo, banjir, gempa bumi, tsunami, angin kencang, angin topan, gedung meletus, banyak, luar biasa ya. Nah, dan semuanya ini harus mampu diantisipasi oleh Palang Merah beserta stakeholder yang lain. Bahwa di dalam kegiatan penanggulangan bencana, PMI tidak sendiri. Ingat, PMI bukan Superman. Yang bisa bekerja sendiri, yang bisa menyelesaikan sendiri sebuah bencana yang begitu besar. Kita selalu berkolaborasi. Di sana ada Tentara Nasional Indonesia, di sana ada Polri, ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada SAR, ya, banyak. Kita bekerja royokan lah. Bagaimana caranya dalam masa waktu tanggap darurat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, semaksimal mungkin tugas-tugas berat itu dapat kita selesaikan dengan baik dan benar. Belum lagi ketika rabies, kita dilibatkan penanggulangan rabies. Semua bencana PMI ikut. Semua bencana PMI ikut ya. Dan semua itu harus kami kerjakan dengan profesional. Nah, tadi menyinggung masalah kekeringan, sampai kekeringan. Kekeringan juga sampai sekarang operasi kekeringan kami masih berjalan, Mbak Ayu, di lapangan ya, khususnya di Kabupaten Jemberana sama di Kabupaten Buleleng. Di Kabupaten Jemberana ketika kami monep bersama Mas Budi dan pengurus yang lain, masyarakat yang betul-betul bergantung dengan distribusi air bersih kita itu dengan memohon, dengan mencakupkan tangan ya. Mereka bicara, Bapak minta tolong distribusi air jangan dihentikan Pak. Kalau Bapak sampai hentikan air di sini lebih mahal daripada beras 1 kilo. Waduh, kalau kita orang Palang Merah dikasih bahasa begitu, ternyuh ya, ternyuh hati kita. Makanya saya perintahkan kepada PMI cabang Jemberana untuk meneruskan operasi itu. Bagaimanapun caranya, sisihkanlah dana. Kasihan masyarakat kita. Nah, ketika kita monep sama dengan kepala markas dan pengurus yang lain ke Kabupaten Buleleng, di suatu desa itu ada SMKN negeri. Ya, saya berdialog dengan kepala sekolahnya dari hati ke hati. Ya, kita bicara tentang kekeringan. Pak, tolong kami dibantu Pak. Sekolah kami ini menampung banyak siswa-siswa miskin. Di sini ada 2 kegiatan Pak yang memerlukan air banyak. Yang pertama, ketika mereka belajar di restoran untuk kuliner dan di laundry, praktik laundry. Kalau kami sampai membeli Pak, itu 1 tandon air diangkut dengan pickup 500.000. Kalau kami membeli, kalau itu kami teruskan, habislah kas sekolah kami hanya untuk membeli air. Tolong Bapak PMI bantu. Saya berpikir, ini di sebuah desa. Masyarakatnya antusias untuk belajar sekolah. Kita ini ada keterbatasan. Ada keterbatasan. Kita ingin mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Anak bangsa, sementara air tidak ada. Apakah harus putus kegiatan belajar mengajar di sekolah itu? Saya perintahkan juga kepada kepala markas yang ada di PMI Buleleng, teruskan pasokan air sebisa kita mungkin. Nanti PMI provinsi bisa bantu, kita bantu. Kasihan anak-anak kita di sini. Nah, seperti itulah Mbak Ayu, kegiatan kita sehari-hari di Palang Merah. Artinya kita ini selalu dekat dengan orang susah, selalu dekat dengan air mata, selalu dekat dengan keluhan-keluhan masyarakat, dan itu adalah sarapan kita sehari-hari. Apa yang terjadi dengan pandemi COVID kemarin, Palang Merah Indonesia? Karena Palang Merah Indonesia selalu berada di salah satu garda terdepan dalam setiap bentuk bencana yang ada di bukan hanya Bali, tapi Indonesia. Saya sampaikan Mbak, waktu COVID, saya yakin, saya kena 2 kali. Baik. Saya kena 2 kali, tapi saya abaikan. Saya abaikan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, mohon dilindungi
relawan-relawan kami di lapangan dalam situasi darurat seperti ini. Bayangkan, 17 ambulan yang kami operasikan di seluruh PMI cabang dan kota sebali. Itu teman-teman itu sampai tidak dapat istirahat. Satu ambulan mengangkut jenazah, belum sampai di krematorium, sudah datang panggilan lagi dari rumah sakit. Pak, ada yang meninggal lagi, mohon segera dibawa ke setre ini. Terus begitu, dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Situasi itu betul-betul mencekam. Iya. Saya membayangkan, beginikah cerita Calon Arang yang menjadi cerita legenda masyarakat Bali sekian abad yang lalu, Semengan sakit, Sanje mati, Sanje sakit, Semengan mati. Oke. Apakah seperti ini situasi pada saat itu? Ya, tapi saya bersyukur, astungkara ya, perjuangan teman-teman di relawan, di Palang Merah, ya, yang menangani ambulan, kru, itu semua kerja semangat. Bahkan ada satu relawan kami di Buleleng, itu namanya Daud ya, kami terpaksa sebut namanya. Itu sudah kami perintahkan, Daud kamu sudah 2 kali kena, berhentilah, istirahatlah. Daud bilang, Pak, lebih baik kami berhenti di PMI daripada kami harus berhenti mengangkut jenazah. Seperti itu dah semangatnya teman-teman di dalam bekerja di bidang kemanusiaan. Iya. Kemudian ada berita lagi, Pak, di gang ini, di jalan ini, Pak, ada yang kena COVID, Pak. Kami lakukan spraying, kita lakukan penyemprotan, kita masuk ke daerah-daerah merah, kita lakukan penyemprotan. Walaupun saat itu kita nggak peduli nyawa kita terancam. Ya memang, Mbak Ayu, kami sampaikan bahwa teman-teman relawan kami di Bali yang jumlahnya semua 1057 orang. Saya katakan mereka siap mati suatu saat demi kepentingan kemanusiaan. Dan mereka tidak memilih-milih tugas. Tugas apapun yang dibebankan, teman-teman jalan. Ya, karena PMI dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan kami mengabdi untuk masyarakat, khususnya masyarakat Bali. Wah, luar biasa sekali. Pemirsa, saya terharu loh. Karena kita tahu bagaimana gambaran pandemi COVID kemarin itu. Semua garda terdepan mempertaruhkan nyawanya, baik dari medis, PMI sendiri. Sebelum nanti kita lanjut ke Pak Haji dan juga Pak Budi, saya mau ke Bapak kita, Pak Nyoman dulu di BMKG. Pak Nyoman, antisipasi apa sih yang telah dilakukan pemerintah dengan kondisi kekeringan yang sempat kita bahas di awal, dengan hal-hal yang terjadi dengan dampak kekeringan itu adalah salah satunya adalah kebakaran di TPA sendiri. Nah, sampai sejauh ini antisipasi sejauh mana yang sudah dilakukan oleh pemerintah sendiri? Pak Nyoman, silahkan. Ya, terima kasih ya. Setelah kita melihat tadi dampak kekeringan kan luar biasa sekali. Iya. Dari sisi ada kebakaran dan lahan, kesehatan segala macam ya. Jadi pemerintah dalam ini BMKG ya, kita mencoba beberapa cara untuk mengantisipasi tersebut ya. Yang pertama tentunya memanfaatkan informasi dari BMKG ya untuk dipergunakan sebaik-baiknya oleh berbagai sektor tersebut. Iya. Sebagai contoh untuk sektor pertanian. Nah, ini bisa dimanfaatkan informasi BMKG dengan menggunakan ya itu kan waktu tanam, pola tanam maupun jenis tanam menyesuaikan dengan informasi keluaran BMKG sehingga kemungkinan gagal bisa kita antisipasi. Kemudian dari sisi kebencanaan, nah ini bisa dimanfaatkan. Tentunya BMKG memberikan peringatan dini terhadap daerah mana saja yang berstatus siaga, awas maupun waspada yang bisa jelaskan itu sehingga bisa diantisipasi dengan menyalurkan air bersih ke daerah-daerah nanti yang berstatus awas seperti itu. Nah, kemudian dari sisi kesehatan juga, jadi banyak hal yang dapat kita kerjakan seperti umpamanya untuk menampung air di saat musim hujan, bisa sampung dengan berbagai cara. Iya, ada sarana, ada bendungan, ada waduk, ada yang banyak itu, bahkan sarana lain bisa kita gunakan sehingga dapat kita gunakan di saat musim kemarau ya. Di samping juga kita tentunya di Bali kita tahu kan karena segala macam kita punya kearifan lokal cukup banyak. Iya, benar. Itu ya bersahabat dengan alam ya, seperti pepohonan segala macam kita tahu itu menyerap air cukup menjaga air juga. Itu kita jadi kearifan lokal juga kita kita dorong untuk
dapat dipergunakan juga oleh apalagi masyarakat Bali kan luar biasa sekali terkait dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi di sini kita harus bekerja sama seperti Pak Haji Mamandri bilang, bersinergi bersama-sama. Tidak bisa, mungkin zaman ini nggak ada Superman ya. Iya. Saya yang adalah super tim. Mari kita bersama-sama buat tim yang bagus, teamwork yang bagus. Ini yang nanti akan bisa sebagai antisipasi yang bagus untuk mengantisipasi kekeringan ini. Mungkin dari BMKG, dari sisi kami mengeluarkan peringatan dini, kemudian teman-teman dari BBD ya terkait dengan kebijakannya, kemudian teman-teman PMI yang punya relawan, kemudian dan di sosial punya relawan juga dan lain sebagainya, itu actionnya. Ya, sehingga perlu kerjasama yang bagus, bersinergi bagus. Jadi kita membuat satu tim yang bagus. Saling mendukung berarti. Betul. Semua ada Superman, lini ya. yang ada super tim. Kita harapkan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, kalau untuk masalah kekeringan dan air sendiri, Pak Haji, sebelum nanti saya tertarik dengan sebuah program yang nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Budi ya, untuk mengaksesnya sendiri, apakah itu bisa dilakukan oleh semua orang dengan gampangkah atau seperti apa kalau ingin mengakses memperoleh air bersih itu selama ini, Pak Haji? Untuk mengakses air bersih sekaligus untuk mendapatkan bantuan dari PMI ya gampang sekali Mbak Ayu. Iya. Jadi saya sampaikan di PMI itu yang namanya birokrasi itu diminimalisir sekali, ya. Sehingga dengan birokrasi yang minimalisir itu, masyarakat itu jadi suka datang ke markas, suka datang ke kantor, menyampaikan apa saja keluhan-keluhan yang mereka hadapi. Datang saja ke kantor, sampaikan, ya, baik dengan ucapan maupun dengan surat. Nanti kami akan mengirim tim assessment, tim pendataan untuk melihat situasinya seperti apa. Yakinlah, tidak sampai lebih dari 1 kali 24 jam, air sudah datang ke lokasi. Tidak lebih dari 1 kali 1 24 kali jam. 24 air sudah datang. Karena begini. Dalam satu rakernas di Jakarta, di mana di dalam rakernas itu disinggung juga masalah kekeringan. Ketua Umum kami Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, beliau mengatakan begini, rekan-rekan semua, waktu itu hadir semua 34 provinsi se-Indonesia. Kalau ada orang tidak dikasih makan 3 hari berturut-turut, dia masih bisa hidup. Tetapi kalau ada orang 3 hari berturut-turut tidak dikasih minum, mati dia. Karena itu dari penjelasan beliau, kita semua yang hadir, kita menangkap bahwa air ini tidak boleh dipermainkan. Benar. Air ini kehidupan. Ya. Nah, kalau di Bali kan sama dengan gini, Bu Ayu maaf ya, karena mertua saya juga maaf, pemangku desa ya. Berapapun besarnya upacara, banyaknya bebanten, yang menyelesaikan kan tirta itu. Yang paling terakhir ya. Air ya. Seperti itulah kegunaan air di dunia ini bagi umat manusia. Karena itu jangan kita masyarakat datang minta orang ada pipisnya, ada uangnya apa enggak? Kamu berani bayar? Enggak. Tanpa bayar. Karena teman-teman kita di PDAM yang ada di 9 kabupaten dan kota semua tahu. Kalau PMI itu ngambil air, pasti diberikan kepada masyarakat yang memerlukan, dan PMI tidak pernah menarik dana dari masyarakat di mana air itu diberikan. Tidak boleh. Kami sangat mengharamkan. Jangan ada relawan kami menerima uang. Nggak boleh. Sopir maupun petugas penduduk, nggak boleh. Nggak boleh. Bersih, clean. Berarti diberlakukan sangat ketat sekali ya Pak Iya, Haji ya? ketat sekali. Masalah air, kehidupan. Baik, air adalah kehidupan. Ya, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pemirsa Bali TV, dan tentunya nanti saya juga akan mengundang Bapak Budi untuk bisa memberikan informasi tentang sebuah program yang sangat menarik sekali, dan tentunya ini program menyasar daerah Jembrana kalau saya tidak salah ya Bapak ya. Betul. Nanti kita akan bertanya lebih jelasnya kepada ketua markasnya yang tahu informasinya. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di program acara Dialog hari ini. Baik pemirsa
Bali TV di segmen yang ketiga di program acara Dialog. Masih masalah kekeringan, masih masalah air bersih pemirsa Bali TV, dan kita hari ini masih bersama PMI dan juga BMKG. Kalau tadi kita sudah banyak berbincang bersama Bapak Haji Bambang dan juga Bapak Nyoman dari BMKG, kali ini kita mau ke Bapak Budi sebagai ketua markasnya. Ada sebuah program, nanti mungkin Bapak lebih banyak menceritakan untuk programnya sendiri, dan katanya program ini menyasar PMI Kabupaten Jembrana dan juga Buleleng. Bagaimana dengan daerah lain, Bapak? Nah, kenapa yang pertama disasar atau yang diutamakan itu adalah daerah tersebut? Padahal di Bali kan kita tahu Provinsi Bali sendiri ada Denpasar, ada Badung, dan lain-lain. Bapak, silahkan penjelasan dari narasumber kita berikutnya. Terima kasih, Mbak Ayu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wirya tadi BMKG, jadi informasi-informasi yang disampaikan oleh BMKG kan kita pergunakan oleh PMI, baik di tingkat provinsi maupun nasional lah. Kita PMI pusat. Iya, betul. Baik. Kemudian dari PMI pusat sendiri, beliau juga sudah menganalisa itu sehingga menentukan beberapa tempat, salah satunya Bali, untuk mendapatkan program DREF namanya, Disaster Response Emergency Fund dari Palang Merah Federasi Internasional. Nah, kemudian dari beberapa analisa tadi, dari PMI Pusat mengirimkan tim, Mbak. Ada tim dari federasi sendiri, dari PMI Pusat, kemudian dari kita PMI Provinsi, kita diajak ke Kabupaten Buleleng sama Jembrana. Jadi untuk menentukan tempat itu kita tidak serta-merta hanya oh ini tidak, ada analisanya, saja, tapi betul. Survei juga langsung. Iya, betul. Kemudian di tingkat provinsi kita juga datang ke Dinas Kesehatan, kemudian kita ke Dinas Badan Statistik, kemudian kita juga ke beberapa lembaga, termasuk di kabupaten juga yang sama, sehingga dengan beberapa analisa tadi dari federasi sama PM Pusat, mereka melakukan dialog lah istilahnya, kemudian menentukan kriteria-kriteria, oh di Buleleng di sini, oh di Jembrana di sini, dan sebagainya. Itu salah satu alasannya. Jadi ada beberapa analisa, ada beberapa indikator yang harus dipenuhi kenapa daerah-daerah tersebut bisa dijadikan sasaran untuk program tadi gitu. Oke, berarti kalau sasaran programnya sudah di dua daerah utama tadi, Jembrana dan juga Buleleng, bagaimana dengan tempat-tempatnya lainnya, Bapak? Apakah akan dilanjutkan juga menjadi sasaran program tersebut atau memang diutamakan hanya dua tempat ini saja, Pak? Iya, kalau PMI itu kan universal, jadi semua kabupaten, semua kota kita tetap menjadi program yang kita laksanakan. Tetapi karena hal-hal tertentu tadi, ini ada dukungan dari DREF, ya kita utamakan di sana. Tetapi dari sisi PMI Provinsi sendiri kita tetap mempertimbangkan daerah-daerah atau kabupaten-kabupaten yang lain yang tetap menjadi wilayah kita, Mbak. Seperti itu. Jadi kayak Karangasem dan sebagainya ya tetap Bangli dan sebagainya, kalau memang mereka memerlukan ya kita akan support. Iya. Betul. Oke, berarti yang diutamakan dulu adalah dua tempat itu, tapi tidak menutup kemungkinan daerah-daerah lain di Betul. Provinsi Bali yang membutuhkan Betul. bisa menghubungi daripada PMI sendiri. Betul. Dan seperti yang Pak Haji Bambang tadi sudah sampaikan, tidak ada proses administrasi atau regulasi yang berbelit-belit jika masuk ke dalam PMI, ya. Tidak ada lu punya uang atau nggak punya uang. Jangan takut pemirsa Bali TV kalau memang ada hal-hal yang ingin Anda komunikasikan dan sekiranya itu adalah bagian atau ranah daripada PMI, datang saja komunikasikan pemirsa Bali TV. Dan mungkin untuk Anda yang pernah mendapatkan layanan daripada Palang Merah Indonesia sendiri sudah sangat mengetahui bagaimana sistem administrasi atau pelayanan yang pernah diberikan kepada Anda daripada PMI itu sendiri. Mungkin yang merasa ragu kemarin-kemarin ini, aduh apa nggak ribet ya ke sana, takut berapa bayarnya, seperti itu tadi sudah Pak Haji Bambang menjelaskan bahwa sampai bagian terkecil pun pendistribusian, katakanlah di sopir itu sendiri dilarang untuk menerima kontribusi atau dilarang untuk menerima dana dalam bentuk apapun, seperti itu ya Bapak. Jadi fair sekali terhadap masyarakat. Kita di sini membantu ya memang pure untuk membantu masyarakat dengan segala bentuk hal yang kita kerjakan pada saat itu. Karena memang seperti tadi dijelaskan bahwa PMI ini sendiri berdiri sebagai salah satu stakeholder atau garda terdepan dari semua bencana-bencana yang pernah terjadi di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya. Karena kita tahu kita punya sungai yang besar, kita punya banyak gunung yang sangat aktif ya Bapak ya. Semua bencana pernah terjadi di Indonesia, tetapi kita bisa melalui dengan baik berkat kerjasama dari semua lini atau stakeholder itu sendiri yang tidak bisa bekerja sama hanya tunggal saja, tetapi berkolaborasi. Kita ke BMKG lagi Pak Nyoman.
terkait berbicara tentang cuaca yang tentunya tidak lepas dari segala informasi yang senantiasa dibagikan oleh BMKG kepada masyarakat. Boleh dijelaskan terkait hal ini Pak Nyoman? Karena saya juga kalau selaku pembaca berita, kalau di beberapa segmen berita yang ditayangkan itu selalu ada perakiraan cuaca di akhir segmen berita saya. Itu juga informasi terhadap pemirsa ya Bapak ya yang menonton acara kita. Silahkan Pak Nyoman bisa diinformasikan. Ya, BMKG sebagai institusi ya, institusi pemerintah yang terkait dengan cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami ya, tentunya memberikan perkiraan pada masyarakat. Nah, BMKG membangun beberapa sistem peringatan dini. Yang pertama kita sebut ada TEWS ya, Tsunami Early Warning System, itu peringatan dini terkait dengan tsunami. Yang kedua MEWS Meteorologi Early Warning System, yaitu peringatan ini terkait dengan potensi cuaca ekstrim seperti hujan lebat maupun angin kencang. Yang ketiga nama CWS Klimatologi Early Warning System, yaitu peringatan ini terkait dengan iklim ekstrim seperti tadi kekeringan, kurang air segala macam. Kemudian juga ada peringatan ini terhadap gelombang tinggi dan peringatan ini terhadap banjir rob. Nah itu yang kita bangun seperti itu. Nah terkait dengan kekeringan ini BMKG ini mengeluarkan peringatan dini. Nah, terkait dengan ini ada yang namanya peringatan dini iklim ekstrim. Kita keluarkan setiap 10 hari sekali. Ya, saat ini ada yang disebut tingkatannya berapa macam. Ada tingkatnya waspada, siaga maupun awas. Kalau waspada itu artinya daerah itu sudah sekitar lebih dari 21 hari tidak turun hujan, berturut-turut ya. Kemudian kalau dia siaga itu sudah lebih dari 31 hari tidak turun hujan. Sedangkan kalau dia awas sudah merah warnanya ini, itu lebih dari 61 hari tidak turun hujan secara berturut-turut. Dan prediksinya juga dalam satu dasarian 10 hari itu kurang dari 20 mm hujannya di sana. Ya. Saat ini kita memberikan peringatan ini dengan level waspada ya untuk beberapa daerah di Bali. Seperti contohnya di Melayu, Mendoyo, Sawan, Kubu Tambahan, kemudian di Tajekule, kemudian di Kintamani, termasuk yang di kita ini Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Kute, kita berikan peringatan dini dengan level waspada. Ya, mungkin ingat waktu tahun lalu ya kejadian yang kebakaran TPA Suwung, itu benar. Kita sudah memberikan pengen level awas itu karena lebih dari 3 bulan tidak turun hujan berturut-turut daerah itu, sehingga jadilah hal-hal seperti itu. Karena saat itu ada yang namanya El Nino, musim kemarau dan lain sebagainya. Ya kita kan tidak mau seperti itu. Untuk itu BMKG mengeluarkan peringatan seperti itu, dan peringatan ini juga kalau kita tahan informasinya nggak akan berguna, maka kita diseminasikan kepada masyarakat. Nah caranya dengan berbagai cara. Semua moda yang ada kita gunakan, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Agar tersampaikan kepada masyarakat ya Pak. Ini kan informasi publik, masyarakat wajib tahu. Nah, yang paling ngetren kan media sosial, ada Facebook, ada Instagram, ada WA. Di samping tetap juga kita telepon maupun SMS tetap kita gunakan semua. Bahkan sekarang semuanya megang HP, bisa mengunduh di smartphone-nya, itu namanya info BMKG. Nah, di sana akan dapat informasi. Itu artinya kita dorong semuanya menggunakan informasi dari BMKG untuk pengurangan risiko bencana tersebut. Jadi informasi ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengurangan risiko bencana di masing-masing sektor tersebut. Saya seperti itu. Di samping itu juga BMKG juga mempunyai program unggulan nasional ini. Bukan cuma di Bali, bahkan di Indonesia kita membuat beberapa yang dapat memberikan pengertian kepada masyarakat, menambah pengetahuan masyarakat, dan menambah keterampilan masyarakat. Ada nama sekolah lapang iklim, ini untuk para petani kita. Kemudian ada nama sekolah lapang cuaca nelayan untuk para nelayan kita. Kemudian ada nama sekolah lapang gempa bumi, ini untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap gempa bumi maupun tsunami ya. Juga yang lainnya banyak sekali kita. Bahkan kita ada istilahnya BMKG Go to School. Nah, kita datang ke sekolah ya untuk memberikan pembelajaran, memberikan pengetahuan mereka. Karena kita tahu, kita harus sadar bahwa kita ini berada di wilayah Pulau Bali yang memiliki potensi bencana cukup besar. Apalagi kita tahu bencana hidrometeorologi paling banyak
di wilayah kita. Nah, di samping bencana geologi. Geologi ini seperti gempa bumi, gunung meletus seperti itu. Yang paling banyak adalah bencana hidrometeorologi. Ada yang basah, ada yang kering. Kalau yang basah ini contohnya kan adanya banjir, adanya longsor. Yang kering seperti tadi, adanya kebakaran hutan, kekeringan, dan sebagainya seperti itu. Jadi kita harus sadar, mau nggak mau kita harus bersahabat bahwa wilayah kita ini memang sangat banyak sekali bencana. Untuk itu kita perlu mempersiapkan diri, mengantisipasinya untuk pengurangan risiko bencana. Saya rasa seperti itu yang dilakukan. Baik, nah Pak Budi, saya ke Pak Budi nanti sebelum ke Bapak Haji Bambang kembali. Bapak, kembali lagi ke program yang diwacanakan untuk daerah Jembrane tadi dan Bapak 2 daerah itu ya Pak ya? Iya, betul. Selain menyasar juga daerah-daerah lainnya. Nah Bapak, untuk program ini apakah sudah running dijalankan atau bagaimana selama ini Pak? Sudah. Jadi. Kalau sudah, boleh Pak diceritakan kepada kami awal runningnya program tersebut, ada hambatan kesulitannya seperti apa yang dihadapi di area, karena PMI ini sendiri kan bergerak bersama-sama stakeholdernya, bersama timnya, melibatkan banyak orang, jadi bukan mungkin tim Bapak 2 orang, 3 orang, tidak mungkin mungkin ya Pak ya, karena banyak orang. Bagaimana riwahnya pada saat itu, pada saat trial pertama kali kan kita tahu bahwa ada kesulitan di awal, ada suka dukanya di awal, seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak Budi? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ketika kita di lapangan kan tadi disampaikan bahwasanya banyak kendala juga sama dengan program yang kita jalankan, artinya program yang kita jalankan ini kan juga harus bisa diterima di masyarakat. Artinya dari pihak katakanlah dari DREF sendiri, dari federasi juga kalau melaksanakan program itu yang bisa diterima masyarakat, kalau masyarakatnya nggak bisa mau menerima ya untuk apa ada program kan begitu. Nah apalagi dengan kekeringan ini saya rasa masyarakat merasakan sendiri dampaknya ya. Alhamdulillah Astungkara sampai saat ini kita berjalan mulus-mulus saja. Baik. Iya, jadi baik. Jadi kita melibatkan teman-teman di kabupaten, kita mengajak stakeholder, contohnya dengan BPBD, PDAM, kita ajak duduk bareng, misalnya PMI nanti katakanlah di pelayanan air bersih, ya kita berbagi Mbak. Jadi BPBD nanti di daerah sini, PMI dapatnya yang di sini, begitu. Jadi kita udah diskusi duluan, nanti di mana PMI bergerak, kemudian BPBD bergerak dan saling mengisi. Kemudian kita juga mengajak di sana dengan tokoh-tokoh masyarakat, kita ajak bareng-bareng. Artinya tadi sampaikan Pak Haji, PMI dananya terbatas. Artinya kita juga ingin membantu masyarakat, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan apa yang bisa dilakukan PMI kalau bisa kita kolaborasikan. Sehingga kita dari tujuan utamanya untuk misalnya katakanlah kekeringan pelayanan air kita bersama-sama bisa jalan. Contoh salah satunya di Jembrane kita ada pipanisasi, itu juga sama. Jadi kita siapkan pipanya, tapi bagaimana masyarakat untuk bisa melaksanakan kegiatan ini untuk tenaganya lah istilahnya seperti itu Mbak. Mereka siap, ya sudah kita jalan. Jadi seperti itu yang bisa kita laksanakan. Kemudian kayak pelayanan air bersih, kita siapkan tangki airnya. Kita siapkan, nanti masyarakat silakan Bapak tempatkan di mana yang bisa diakses oleh masyarakat bersama-sama. Nanti PMI akan mengisi setiap 3 hari misalnya atau sesuai dengan kebutuhan. Nah masyarakat bersama-sama akan mengambil di situ. Jadi kita tidak door to door, tapi kita satukan di satu titik komunal yang bisa diambil oleh semua masyarakat begitu. Oke, Bapak, terkait program ini seumpama ke depan ada kendala yang dihadapi oleh masyarakat yang ada di sana, mereka komunikasinya dengan PMI setempat atau bagaimana Pak? Iya, karena tadi disampaikan bahwasanya mungkin saya juga mengacu dengan BMKG tadi, PMI kan punya posko Mbak. Posko di mana kita punya posko 24 jam yang salah satu fungsinya adalah sebagai interface itu menyampaikan kepada masyarakat. Iya. Nah, jadi kalau misalnya dari masyarakat sendiri kita punya relawan juga, ada PMR, ada KSR, ada SIBAT, siaga bencana di tingkat masyarakat, kemudian ada PMI kabupaten, itu yang kita gunakan mereka. Jadi jaring-jaring itu yang bisa kita gunakan, kalau masyarakat ada masalah dan sebagainya, sampaikan ke SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat, kelompok-kelompok PMI juga itu, nanti mungkin SIBAT juga bisa menyampaikan ke PMI kabupaten. Baik. Nanti kabupaten ke provinsi ada masalah, kendala dan sebagainya melalui pengurus kami Pak Haji menyampaikan ke PMI pusat dan seterusnya. Baik, berarti dari bawah itu komunikasinya sudah dibuatkan Ya, alurnya Bapak ya, betul, sehingga terselesaikan dengan segera tanpa masyarakat itu diombang-ambing atau kalau bahasa kerennya adalah PHP ya Pak Haji ya. Mungkin satu lagi Mbak Eka, jadi
Di PMI sekarang ada namanya CA ya. CA itu artinya kita membuka moda komunikasi apa saja yang bisa diakses oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi ke PMI. Baik. Misalnya kalau dikasih air, ya kenapa bisa seperti ini, airnya bersih apa enggak dan sebagainya, mereka berhak untuk apa ya, bisa memberikan masukan. Masukan, ya. Baik. Apakah ini dan sebagainya itu nanti bisa disampaikan ke PMI. Jadi PMI tidak hanya sekedar memberikan saja, tapi punya tanggung jawab. Apakah yang diberikan ini nanti bermanfaat atau tidak, selanjutnya seperti apa, itu ada ini. Baik, gercep ketua markasnya Pak ya. Biar terbantu masyarakatnya. Baik pemirsa Bali TV, masih ada satu segmen menarik sekali perbincangan kita kalau membahas masalah bantuan untuk masyarakat, masalah kekeringan, air bersih dan sebagainya yang selama ini sudah dilakukan oleh PMI, tentunya bersinergi dengan BMKG juga. Pemirsa, satu segmen lagi, di segmen terakhir kami akan kembali untuk Anda. Masih di program acara Dialog bersama 3 orang narasumber kami. Sesaat lagi. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir di program acara Dialog masih bersama 3 orang narasumber kami dari PMI ataupun dari BMKG. Nah kalau tadi Pak Nyoman, pemirsa Bali TV di segmen sebelumnya sudah sempat menyampaikan bahwa informasi-informasi dari BMKG itu juga disampaikan kepada PMI. Kalau sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Haji Bambang sendiri, kalau nanti BMKG itu sudah memberikan informasi kepada PMI terkait cuaca dan sebagainya, informasi peringatan dini juga. Nah, untuk selanjutnya informasi yang masuk diolah seperti apa di PMI itu sendiri, Pak Haji? Baik. Pertanyaan pamungkas banget ini ya. Jadi sebelum saya menjawab, karena ini segmen terakhir, izinkan saya mengucapkan selamat hari ulang tahun dulu sama Bali TV. Selamat ulang tahun Bali TV yang ke-22. Semoga tetap di hati masyarakat Bali dan Bali TV tetap jaya. Baik, terima kasih Pak Haji. Iya, jawaban saya begini. Mbak Ayu pernah menonton tari barong? Ditarikan oleh 2 orang. Iya. Penari depan sama penari belakang. Benar. Penari yang di belakang, dia akan mengikuti gerakan penari yang di depan. Beliau, penari yang di depan, yang megang tapel barongnya itu beliau. Nah kami BPBD, PMI, itu kami di belakang. Nah, tergantung sekarang peringatan beliau. Gelombang tinggi, awas sekian meter. Nah, teman SAR mulai action. Siapa tahu ada nelayan membandel melaut, tenggelam, SAR yang jalan. Awas hujan lebat di daerah ini banjir, PMI siap. Menyiapkan bagaimana, menyiapkan tanggap darurat banjir. Apa aja yang disiapkan, evakuasinya bagaimana. Masyarakatnya nanti begitu harus dievakuasi karena rumahnya terendam dengan perkiraan sekian kakak. Di mana shelternya? Di mana shelter itu tempat pengungsinya? Di mana harus dibuat? Namanya rumah terendam, dapurnya pun ikut terendam. Benar. Dapur umumnya bagaimana? Kemudian MCK-nya bagaimana? Karena kamar mandinya juga terendam, namanya satu rumah. Itu pemikiran kami semua. Dan itu harus cepat mengambil tindakan. Karena yang namanya perakiraan, begitu datang, begitu terjadi, limit waktunya singkat sekali. Benar. Nah, kita bersyukur ya dengan pengalaman-pengalaman lapangan yang selama ini kita lalui, kita mampu membuat satu operasi-operasi tanggap darurat untuk penanggulangan bencana tertentu. Itu semua udah ada SOP-nya, Mbak. Kalau tsunami seperti ini, kalau gunung Merapi seperti ini, kalau banjir seperti ini, itu semua ada SOP-nya. Tinggal bagaimana kita dengan relawan kita memainkan itu semua di lapangan. Ya, seperti contoh, misalnya beliau memberikan peringatan, awas Gunung Agung misalnya akan meletus lagi. Dengan kapasitas ini, nah kita sudah harus berpikir dari lereng Gunung Agung sampai titik sekian kilometer biasanya dikosongkan, tidak boleh ada penduduk yang tinggal. Untuk amannya, Pak Haji. Kita harus cepat tahu sekian kilometer itu berapa rumah kosong, berapa orang mengungsi. Kembali lagi, shelternya di mana, dapur umumnya di mana, watsannya bagaimana. Yankes pelayanan kesehatannya selama dia mengungsi bagaimana? Itu semua sudah ada
prosedur SOP yang dimiliki oleh PMI, baik PMI yang ada di Bali maupun di luar Bali, sama semuanya. Ya, dan semua sudah pernah kita gerakkan. Hampir di seluruh tatanan operasi kita sudah pernah. Ya saya bersyukur ya sampai saat ini Mbak Ayu, oleh pimpinan kami di PMI Bali, Bapak Bagus Khalid Putra ya, sudah diberikan kesempatan hampir menyertai 22 operasi bencana alam ya. Segala macam kejadian di daerah bencana itu sudah kita alami lah. Bagaimana kita dikomplain oleh pengungsi, dimarahi pengungsi. Tahu singkatan relawan? Relawan singkatan dari? Rela nggak ngelawan. Oh. Nah, Ini beneran atau enggak? Soalnya Pak Haji ini pintar ngebondres soalnya. begini, kalau Antara benar dan tidak itu saya tanya dulu dong Mirsa. kalau di daerah bencana, kita memberikan pelayanan sama pengungsi, tiba-tiba ada pengungsi yang marah, kemudian kita tidak boleh marah. Harus urut-urut dada. Kita harus sadar bahwa beliau-beliau yang mengungsi ini, yang kemarin sebelum bencana kehidupannya normal, tiba-tiba terjadi bencana, kehidupannya menjadi Berubah total. dalam situasi itu orang pasti stres. Ya toh, dia memikirkan harta bendanya habis, bagaimana kehidupan anak-anaknya untuk besok dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh larut dalam pikiran mereka. Justru kita hadir di tengah-tengah mereka itu, kita berikan mereka semangat bahwa masih ada harapan untuk hidup hari esok. Dan ketika dia menyampaikan satu komplain atau marah kepada kita, kita tidak boleh membalas dengan marah. Dan di tempat pengungsi, kita teman-teman PM itu tidak boleh bermuka preman, tidak boleh bermuka asam. Apapun, walaupun perut kita masih dalam keadaan kosong, kita tetap ceria, tetap tersenyum. Sapa mereka. Ya, kadang-kadang kalau di saku kita, saya kan nggak merokok ya, maaf Mbak Ayu. Kadang-kadang di dalam pengungsi saya bawa rokok di kantong, padahal saya nggak merokok. Saya tahu pengungsi pasti banyak yang merokok. Kita bagi rokok kita. Di mana dia cari uang untuk beli rokok? Dengan memberikan sebatang rokok, dia menghisap rokok, dia akan lega gitu loh. Untuk beberapa saat kesedihannya Terangkat sejenak. Jadi banyak trik-trik yang kita lakukan di lapangan. Jadi teman-teman yang menangani kebencanaan, 1047 relawan kami yang ada di 9 kabupaten dan kota, itu semua terlatih. Bahkan di antara 1045 sekian, itu ada 25 orang itu sudah berstatus manajer bencana. Sampai bencana ada manajernya. Nah, bukan hotel, artinya begini Mbak. Ketika dia diterjunkan ke daerah bencana, memimpin relawan-relawan KOP sukarela dan tenaga sukarela, begitu dia datang di daerah bencana, dia berdiri di daerah bencana, dia lihat skop kerusakan bencana itu, dia sudah harus berpikir operasi apa yang harus dilaksanakan. Apa yang menjadi prioritas operasi di daerah ini? Apa yang didahulukan? Apa yang harus dikerjakan? Tidak boleh baru datang dari bencana, sebentar saya tidur di mana ya? Sebentar kita mau makan apa ya? Oh, relawan kami tidak boleh mengucapkan bahasa itu di daerah bencana. Kalau ada, saya kasih tiket suruh pulang. Pulang. Tak pantas kamu jadi relawan. Tapi relawan Bali nggak ada yang begitu. Rata-rata kita pulang dari daerah bencana, ya kami bukan menyombongkan diri, tidak ya. Fakta yang berbicara, semuanya mendapat penghargaan dari daerah mana kita beroperasi pada saat itu. Bahkan tidak jarang ketika kita pulang dari daerah bencana mendapat oleh-oleh. Ya dah, belum pernah ada cerita relawan di daerah bencana pulang dikasih oleh-oleh, belum ada. Kami sudah pernah. Yaitu waktu operasi tanggap darurat di Agam. Ibu kotanya Lubuk Basung di Sumatera Barat. Waktu gempa Sumatera Barat. Iya. Dan di Desa Pandowo Harjo. Waktu Mbah Marijan tewas di Sleman. Itu benar-benar relawan pulang sama Pak Lurahnya disuruh berdiri berbaris. Dikasih satu kardus semuanya. Isinya apa? Abon, dodol, keripik, segala macam. Panganan daerah beliau. Karena apa? Relawan kami itu mampu bekerja, mengambil hati masyarakat dengan baik. Saya bilang, itu lihat Tentara Nasional Indonesia. TNI itu operasinya berhasil
Karena dia berhasil mengambil hati rakyat. Kita juga begitu. Kalau TNI medan perangnya adalah medan pertempurannya adalah perang, kita PMI ini medan perang kita ini adalah bencana. Kalau kita tidak bisa mengambil hati rakyat, jangan menganggap kita berhasil. Saya selalu bilang begitu. Anggap semua yang terdampak bencana adalah keluarga kita. Yang tua itu nenek kita, kakek kita. Ya, yang lebih muda dikit itu anggap paman kita. Ya, yang lebih kecil lagi itu adik kita. Yang sebaya kita saudara kita. Anggap seperti itu. Anggap dia sebagai family, sebagai keluarga. Maka anggapku akan bekerja dengan baik tanpa membeda-bedakan, tanpa melakukan diskriminasi. Itu saya selalu tekankan. Karena begini, Mbak, umur saya terbatas. Sekarang sudah 65 tahun. Mungkin beberapa tahun lagi, ya mungkin, jangan ngomong beberapa tahun, mungkin pulang dari Bali TV, kalau Tuhan mau memanggil saya akan pulang. Menghadap yang saya ingin meninggalkan relawan-relawan yang betul-betul yang baik lah. Berkualitas. Yang berkualitas lah. Saya ingin meninggalkan bambang-bambang yang lain. Gitu. Ada kader setelah saya tinggalkan yang bisa melanjutkan perjuangan di bidang kemanusiaan. Ya, memang kalau saya baca lagi dari Badan Meteorologi Dunia di bawah PBB beberapa hari yang lalu, saya sambung sedikit kata Pak Wiryo. Saya agak terkejut juga membaca 2 hari yang lalu. Jadi dia mengeluarkan statement begini, dampak daripada climate change ini, perubahan cuaca ini, dampak yang paling keras kena itu adalah benua Asia. Sehingga benua Asia ini akan mengalami pemanasan lebih cepat daripada benua-benua yang lain. Nah, jangan heran kalau di berbagai negara di benua Asia ini akan sering terjadi banjir, akan terjadi kekeringan dan sebagainya. Dan itu semua akan mengubah perilaku kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Ya. Dan saya berharap mudah-mudahanlah di Bali tidak parah banget. Seorang teman dari Afrika Selatan berbicara kepada saya, Haji Bambang, you tahu umat Islam di Cape Town, di Afrika Selatan, majelis ulama kami itu mengeluarkan fatwa. Umat Islam berwudu hanya dengan air 1 cangkir. Coba, saking susahnya air. Berwudu sebelum sholat itu hanya diperkenan oleh negara dengan air 1 cangkir, harus cukup. Mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itu. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa, Ida Sang Hyang Widiwasa, masih melindungi kita, melindungi Indonesia. Ya, karena orang Bali, orang Indonesia ini kan rajin-rajin beribadah. Ya dong? Rajin-rajin beribadah. Mudah-mudahan Tuhan menolong. Kita ini hanya bisa berharap, berbuat, tapi yang menentukan tetap yang di atas. Luar biasa sekali sinergi PMI dengan kawan-kawannya atau stakeholder yang lainnya. Pemirsa, kalau berbicara tentang bantuan terhadap masyarakat, memang tidak terasa waktu kita, pemirsa Bali TV. Ini sudah menjelang 1 jam, pemirsa. Nah, di penghujung acara kita bersama ketiga orang narasumber kita terkait masalah kekeringan, air bersih, terkait informasi-informasi dini yang diberikan kepada masyarakat dari BMKG, pesan atau closing statement apa sih yang mau diberikan kepada pemirsa Bali TV dimanapun berada yang menyaksikan program acara dialog pada hari ini oleh ketiga orang narasumber kita. Mungkin kita mulai dengan Pak Nyoman dulu, Bapak, Pak Budi, dan diakhiri oleh Bapak Haji Bambang. Silakan, Pak Nyoman. Terima kasih. Jadi untuk mengantisipasi posisi bencana hidrometeorologi ya, termasuk kekeringan ini, kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi harus bekerja tim bersama-sama. Nah, sehingga pada kesempatan baik ini kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat ya. Yang pertama, agar selalu berhati-hati dan waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi pada saat sekarang ini pada musim kemarau ini. Yang kedua, agar selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya yang terkait dengan peringatan dini agar bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pengurangan risiko bencana yang mungkin terjadi. Yang ketiga, kita harapkan masyarakat dapat mendapatkan informasi dari sumber resmi dari BMKG, dari PMI, dari BPBD dan lain sebagainya yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang bersifat hoax. Kemudian yang terakhir
itu saya rasa masyarakat apabila masih membutuhkan informasi dari BMKG, baik terkait dengan cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami, dapat menghubungi BMKG di nomor telepon 0361 75 1122 maupun di kantor BMKG terdekat. Ya, kami operasional 24 jam tanpa hari libur, termasuk nyepi pun kami tetap operasi, tetap operasional jalan. Karena yang namanya bencana tak pernah bilang dia, besok saya libur, sekarang nggak ada. Sehingga kita harus selalu siap siaga, demikian. Terima kasih Pak Nyoman. Selanjutnya Pak Budi, silakan. Iya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat terkait dengan kekeringan dan sebagainya, kita gunakan informasi yang disampaikan oleh BMKG untuk kesiapsiagaan kita sebenarnya di masyarakat. Artinya bahwasanya informasi-informasi tadi kan bisa memberikan kita apa yang harus kita laksanakan atau harus kita lakukan ketika kondisi misalnya hujan tidak akan turun, HTH ya Pak ya, hujan tanpa hari tanpa hujan, misalnya seperti itu. Mungkin kita bisa menggunakan informasi ini untuk kesiapsiagaan kita, menggunakan air lebih istilahnya tidak pemborosan, lebih kemudian bijak ya, Pak, lebih menggunakan bijak, air, ya. kemudian bagaimana kita bisa menggunakan air ini untuk prioritas-prioritas tertentu dan sebagainya. Kemudian bagi masyarakat juga yang menerima, yang ada keluhan terkait dengan kekurangan air dan sebagainya, silahkan juga bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan relawan-relawan kami yang ada di masyarakat, ada Sibat di sana, kemudian ada di PMI Kecamatan ada juga, kemudian di PMI Kabupaten. Mudah-mudahan kita bisa membantu dan bisa kalau tidak PMI yang melaksanakan, minimal kita bisa koordinasikan dengan teman-teman kita, dengan BPBD, dengan PDAM dan sebagainya. Itu dari kami, Pak. Iya, silahkan dan yang terakhir dari Bapak Haji Bambang. Baik, terima kasih. Saya paling senang memberikan statement itu dengan contoh. Begini, mari kita belajar dari negara Somalia. Negara Somalia yang ada di Afrika, ya, di era tahun 80-an ke bawah, negara itu adalah negara yang subur, termasuk makmur. Kala itu, Somalia terkenal dengan kopinya, ya. Saking kualitas kopinya terbaik di dunia, permintaan akan kopi Somalia meningkat terus. Petaninya pun berbondong-bondong menanam kopi, hutannya digunduli habis, ditanami kopi, ya. Demi permintaan yang dari luar, negaranya tutup mata karena melihat devisa banyak masuk dari kopi. Nah, tibalah waktunya akibat dari pembabatan hutan. Apa itu? Mulai kekeringan. Hujan jarang turun. Kopi hilang, hutan hilang, devisa hilang, maka sebagian masyarakat Somalia sekarang hidup sebagai perompak. Yang kita lihat di televisi. Mari, kita jangan seperti itu. Saya ingin menyampaikan, jangan karena permintaan minyak sawit luar biasa di luar negeri, semua hutan di Sumatera, di Kalimantan, dibabat untuk menanam sawit. Yang saya takutkan, hutan hilang, sawit hilang, kita kekeringan seperti kejadian Somalia. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Haji. Bagaimana kita mencintai alam, mensinergikan apa yang ada di alam ini, bukan hanya pure untuk kepentingan manusia, tetapi juga untuk kesejahteraan semua makhluk yang ada di dunia ini, Pak Haji ya. Pak Haji, terima kasih. Bapak Budi, Pak Nyoman, matur sukses mopeng banget. Ya, pemirsa Bali TV, tidak terasa 1 jam program acara dialog bersama PMI dan juga BMKG, dan mudah-mudahan apa yang kami sajikan, apa yang kami informasikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Aisu Santi Putra Nindya mewakili seluruh kerabat kerja Bali TV yang bertugas pada hari ini pamit undur diri, dan kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Haji. Matur